Oke, kita mulai ya teman-teman perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Udah siap untuk kita mulai materi kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, nah sebelum kita memasuki perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam dulu yuk, karena Ibu nggak bisa ngelihat muka-muka cantik kalian, muka-muka ganteng kalian nih. Oke, ada Mbak Yuninda, halo Mbak Yuninda. Ada Mbak Nur, halo Mbak Nur. Oke, nah teman-teman, pada minggu lalu kita udah belajar mengenai pengukuran, macam-macam pengukuran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai CTT. Dan CTT ini ada 7 asumsi, tapi untuk hari ini kita belajar asumsi yang nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Oke, Ibu share screen dulu ya. Oke, udah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah ya. Nah, untuk asumsi yang nomor 1 itu adalah X sama dengan T plus E. Nah, X di sini apa sih, Bu? X di sini artinya observed score atau skor tampak atau skor hasil pengukuran. Jadi, setelah kita melakukan pengukuran, itu nanti ada yang namanya skor hasil pengukuran. Nah, itu lambangnya adalah X. Nah, terus T di sini adalah true score. True score itu artinya skor murni dari orang tersebut yang melakukan tes gitu. Nah, true score ini nggak bisa berubah teman-teman, dan juga kita nggak bisa mengetahui true score pasti dari masing-masing individu. Kita cuma bisa kayak menerka-nerka gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kira-kira siapa nih yang paling tahu true score dari masing-masing individu? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Mbak Nur. Diri sendiri, Bu. Oke, diri sendiri ya. Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Ramadan. Yang mengetahui pasti terus skor kita adalah Allah, Bu. Jadi hanya Allah yang tahu. Oke, benar ya yang dibilang Mbak Ramadan. Terima kasih Mbak Nur dan juga Mbak Ramadan sudah menjawab. Jadi yang mengetahui true score kita itu adalah Allah, teman-teman. Kita tuh hanya bisa menerka-nerka. Ibaratnya kemampuan ya. Jadi kemampuan tiap individu itu nggak akan pernah berubah gitu. Jadi kalau ibaratkan dengan IQ, klasifikasi IQ-nya tuh nggak akan pernah berubah meskipun nanti skornya ada perubahan. Nah, jadi kalau yang paling tahu true score kita itu adalah Allah, jadi true score kita itu nggak bisa berubah ya teman-teman. Nah, true score ini juga nanti bisa dipengaruhi oleh yang namanya error, yang juga nanti akan berdampak pada observed score. Nah, error ini ada berapa jenis nih? Kita udah pernah belajar nih kalau kalian masih ingat. Belajar di statistika dasar dan juga statistika inferensial. Gimana? Ada berapa jenis nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab lagi, Bu. Iya, Ada dua, silakan Bu. Mbak Nur. Oke, apa aja? Error positif dan negatif, Bu. Oke, contohnya gimana tuh? Kalau error positif tuh mungkin kayak dia itu mengikuti jawaban teman gitu, Bu. Nah, jadinya kan nanti hasil pengukurannya itu bakal melebihi kemampuan dia yang sesungguhnya gitu. Nah, kalau misalkan yang error negatif itu contohnya mungkin kurang fokus karena lelah atau belum sarapan atau mungkin suasana tesnya yang tidak nyaman gitu, Bu. Nah, jadi nanti hasil pengukurannya itu bakal mengurangi kemampuan dia yang sebenarnya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Nur. Nah, kalau error kan ada positif dan ada negatif nih. Itu disebutnya apa sih? Yang positif apa, yang negatif juga apa? Kalau yang positif itu overestimate, kalau yang negatif itu
underestimate, Bu. Oke, terima kasih lagi ya Mbak Nur karena udah menjawab. Oke, benar ya teman-teman. Jadi yang namanya error itu ada dua jenis, error positif dan juga error negatif. Nah, error positif itu kayak yang dibilang sama Mbak Nur tadi yang sesungguhnya. Nah, selain itu juga ada error negatif. Error negatif ini contohnya tadi karena kelelahan, terus juga mungkin belum sarapan, atau mungkin moodnya lagi. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih untuk asumsi nomor 1? Belum, Bu. Oke, belum ya. Kalau gitu, Ibu lanjut ke asumsi yang nomor 2. Nah, asumsi yang nomor 2 ini ada yang PET ini maksudnya gini, hubungan antara error dengan true score itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti nggak ada hubungan, gitu teman-teman. Jadi, error ini sama true score ini nggak ada hubungannya. Bisa dipahami nggak? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Mbak Yuninda gimana? Kenapa sih, Bu, true score itu tidak ada hubungannya sama error? Oke, terima kasih ya Mbak Yuninda. Bagus sekali nih pertanyaan teman-teman. Kenapa sih Bu, true score itu nggak ada hubungannya sama error gitu? Jadi, kenapa sih true score itu nggak ada hubungannya sama error? Karena error di sini itu nggak mempengaruhi true score. Jadi, misalkan errornya sekian, nah itu nggak akan membuat membuat skor dari skor murninya itu berubah. Jadi kan kayak balik lagi ke asumsi nomor 1 tadi teman-teman. Jadi true score itu nggak bisa berubah dari masing-masing individu. Maka dari itu si error ini mau berapapun errornya itu nggak akan mempengaruhi true score. Yang ada hubungannya itu adalah X atau skor tampak dengan error. Jadi error ini akan mempengaruhi skor tampak, tapi error tidak bisa mempengaruhi true score. Gitu teman-teman. Gimana Mbak Ayuninda? Udah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, udah selesai nih teman-teman materi kita pada hari ini. Wah, sepertinya udah pada mulai pusing-pusing gitu ya. Tapi semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa dipahami. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk membahas tugas kalian untuk minggu ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Kalau dari saya cukup sih, Bu. Oh, dari saya juga cukup. Baik. Oke, kalau gitu, Ibu punya tugas untuk kalian. Nah, di sini ada 3 soal nih. Soal yang pertama, ini soal cerita ya teman-teman. Jadi si Rara ini adalah siswa kelas 3 SMA. Nah, tadi ini berkaitan dengan asumsi yang kedua. Ibu juga udah jelasin tadi, jadi teman-teman tinggal menuangkan apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang teman-teman pahami, silakan dituangkan ke dalam jawaban ini. Oke. Nah, untuk tugas ini silakan teman-teman ditulis tangan. Terus tolong tulisannya yang rapi ya teman-teman, karena minggu lalu itu Ibu baca ada tulisannya yang Masya Allah sekali gitu. Ya, susah sekali gitu untuk dibaca ya, jadi tolong dirapikan lagi dan dikumpulkan ke GCR, nanti Ibu buatkan roomnya, oke? Ada pertanyaan teman-teman untuk kita minggu ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik kalau gitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, perkuliahan kita pada pagi hari ini udah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, semoga berkah ilmunya, dan semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, kalau gitu kita udahi perkuliahan kita pada pagi hari ini karena udah jam 10 juga ya teman-teman. Abis ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Ada sih, Bu. Ada ya. Oke, tetap semangat buat teman-teman untuk kuliah selanjutnya. Dari Ibu cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.